Hai, apa kabar? Baik-baik saja kan? Selamat datang di channel aku. Klik tombol jempol ke atas sebelum menonton, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kamu tidak tertinggal video-video terbaru saya. Baca horor hashtag baca horor. Foto ilustrasi diambil dari screenshot status WA Bono yang kadang di-share. Beberapa status WA-nya membuat saya sedikit ngeri, karena itu khusus untuk beliau status WA-nya saya sembunyikan, dan malam ini saya akan menceritakan tentang beliau. Saya tidak bisa menampik sepanjang hidup saya sudah pernah berapa kali mengalami gangguan goib, yang entah sudah keberapa kali saya alami. Untuk foto-foto yang dimaksud di dalam cerita, kamu dapat melihatnya dengan mengklik link yang ada di bawah. Judul cerita yang akan saya bacakan hari ini yaitu, Padur. Ketika manusia berada di dalam batas dua dunia. Mulai dari gangguan biasa sampai gangguan yang sampai membutuhkan campur tangan pertolongan orang lain. Mulai dari sosok anak kecil yang tidak terima karena binatang kesayangannya nyaris saya tangkap sampai hantu wanita yang dulu sempat mampir di kehidupan saya, meminta saya, tapi sampai saat ini, saat saya menulis tulisan ini, ada bagian dari diri saya yang lain yang masih menolak hal ini. Dunia lain atau apa yang disebut dunia gaib masih terlalu tabu bagi saya, padahal saya sendiri sudah tidak asing dengan hal ini sampai akhirnya saya mendapatkan jawaban dari seseorang. Beliau menyebut apa yang saya alami ini dengan sebutan padur, di mana batas dua dunia dipertanyakan. Bila saya menyelam ke dalam ingatan masa lampau saya jadi mengingat satu kenangan di mana itu adalah pertama kali saya mulai bersentuhan dengan hal gaib. Iya, saya masih ingat betul, saat melihat wanita mengenakan pakaian putih berambut panjang sedang berlutut membelakangi. Ini sedikit menggelitik tapi cukup membuat merinding terutama bila memikirkan bahwa apa yang saya lihat adalah saat di mana matahari masih di atas kepala saya. Siang hari loh, tak hanya itu, saya sedang bersama kawan lain, lebih dari 5 anak, jadi, apakah hantu benar muncul di waktu malam? Rumah saya berjarak tak jauh dari kuburan, di depan rumah saya ada lahan luas, lahan milik Bu Rombe, kalian tahu siapa dia? Dari lahan Bu Rombe bisa melihat langsung ke arah gerbang kuburan, tempat saya melihat wanita misterius itu. Saya yang pertama melihat lantas berhenti, mematung memandang ke sosok misterius tersebut, untuk membenarkan apakah yang saya lihat itu benar-benar saya lihat. Saya lalu memanggil sepupu saya, bertanyalah saya kepadanya. Iku opo? Itu apa? Sepupu saya juga melotot, bingung. Melihat bersama-sama ada keinginan untuk mendekati, serius, waktu itu saya sudah berjalan perlahan-lahan mendekat, mungkin penasaran, tapi untungnya saat itu sepupu saya menghentikan, dia lebih memilih memanggil si Mbah, kakek saya yang kebetulan sedang berkebun di samping. Pergilah saya ke kakek, bersama sepupu saya, kami memaksa orang tua yang cukup renta itu untuk ikut melihat ke sosok wanita yang membelakangi kami tepat di area kuburan. Saat kami menunjukkan itu kepada beliau, sosok itu hilang, lenyap, benar-benar tidak ada di tempatnya. Aneh. Saya dan sepupu, bengong, kakek ngedumel, marah bilang kalau kami sedang mengerjainnya. Saya bertanya ke sepupu untuk membenarkan apakah penglihatan saya menipu. Sepupu hanya menjawab apa yang saya lihat juga dia lihat, tapi bagaimana sosok misterius itu bisa menghilang? Entahlah. Sampai sekarang tiap saya ingat hal itu antara geli dan tidak habis pikir. Lalu semakin dewasa saya masih mencoba berpikir secara rasional meski pengalaman saya dengan dunia seperti itu semakin banyak. Disinilah saya bertemu dengan Bono, seseorang yang akan saya ceritakan hari ini. Pertama kali saya kenal dengan Bono karena teman saya, seorang perempuan, rekan kerja yang sedang dipelet oleh seorang lelaki. Teman saya berkata bahwa sudah 1 minggu dirinya merasa aneh, merasa setiap malam dia melihat ada seorang wanita tua yang berdiri di depan jendela kos. Tak hanya itu saja, saat dia di kamar mandi terkadang dia merasa diawasi, sesuatu memandanginya dari atas celah genting,
Wujudnya menyerupai sosok berbalut kain kafan yang beraroma busuk. Busuk sekali, namun setiap dia di samping lelaki sebut saja Doni, dia merasa aman. Teman saya hanya berkata, antarkan saya ke sini. Saat itu waktu menunjukkan hampir tengah malam, saya merasa aneh, tidak biasanya anak itu seperti ini. Karena kasihan akhirnya pergilah saya menjemput dia, dan saat sampai di depan kos miliknya, saya melihat dia menangis. Setelah itu dia meminta saya agar segera pergi tanpa memperhatikan apa yang ada di dalam kamarnya. Saya menurut saja. Saat motor mulai melaju iseng saya melihat ke belakang di mana pintu kos tidak ditutup olehnya. Di sana saya melihat seseorang berdiri di sana. Itu adalah dia. Wujudnya sama persis, tapi teman saya yang duduk di belakang langsung mengatakan, gak usah didelok. Cepetan. Tidak usah dilihat, cepat jalan. Selama perjalanan saya tidak bicara sama dia, badan saya sebenarnya merinding, bingung, yang saya bonceng ini sebenarnya siapa? Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah di sebuah rumah yang sederhana, rumah biasa 2 lantai, teman saya turun, lalu mengetuk pintu, memanggil nama, Om, saya cuma melihat, mencoba mencerna di mana ini sebenarnya, keluarlah lelaki berkumis tebal parubaya. Di sini anehnya, entah bagaimana ceritanya mungkin teman saya sudah menghubungi sebelumnya lewat WhatsApp karena lelaki parubaya yang kami temui seperti tahu kedatangan kami. Lebih aneh lagi saat menyuruh kami masuk di mana dia memanggil nama teman saya sebut saja Mita, juga nama saya. Orangnya seperti bapak-bapak pada umumnya, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Saya hanya diam mendengarkan, sedangkan Mita mulai menceritakan apa yang terjadi padanya. Saat itu dia mulai melakukan gerakan-gerakan seperti di TV, saya yang melihat waktu itu, tertawa. Mungkin saya tidak sopan, tapi saya sudah tidak tahan untuk tidak tertawa. Maksud saya, bahkan sampai saat ini setiap melihat beliau membantu orang termasuk membantu saya dengan gerakan-gerakannya, saya selalu tidak bisa menahan tawa dibuatnya. Karena absurd. Tapi si bapak tidak marah, beliau tetap melakukan yang entah apa itu, lalu dia mulai mengatakan, kalau di sekitar tempat kosnya ada yang menanam kain kafan diisi segenggam tanah kuburan di mana di dalamnya diisi rambut Mita, hal ini membuat lelembut mengerumuni tempat tinggalnya. Saat malam hari, sosok wanita tua akan memainkan rambutnya, membelai seperti cucunya sendiri, namun, yang sebenarnya makhluk ini lakukan adalah menyakiti Mita perlahan-lahan, menanam penyakit yang saat ini mulai menyerang tubuhnya. Saya yang mendengar hal ini mulai serius. Bapak ini akhirnya setuju membantu Mita, tapi Mita harus membawa bapak ini ke tempat kos. Disinilah saya mulai percaya bahwa bapak ini bukan orang biasa, benar-benar di luar nalar. Tapi cerita Mita ini akan saya ceritakan lain kali karena ceritanya cukup panjang. Malam ini saya hanya ingin menceritakan padur tentang bapak yang saya panggil dengan Pak Bono ini dan apa saja yang saya dapat dari kisah-kisah beliau sampai di titik ini. Lanjut ya. Malam itu saya dihubungi oleh beliau, Pak Bono, di mana beliau meminta tolong saya untuk menolong seorang nenek yang belum bisa mati, dan menurut keluarganya hal ini tidak wajar. Saya yang mendengarkan beralasan kalau sedang berada di luar kota. Tiba-tiba Pak Bono mengatakan, yo weslek ngunu, titip salam ae yo gok ibuk sing masak rawon. Ya sudah kalau begitu, saya titip salam buat ibumu yang sedang masak rawon di dapur. Kaget, bagaimana orang ini bisa tahu? Akhirnya saya mengatakan kalau saya mau menemani beliau. Malam hari selepas Isya, Pak Bono datang menjemput saya dengan mobil. Beliau sempat bertamu walaupun sebentar. Di sini hal yang paling saya hindari. Pak Bono melihat sekilas dan langsung tahu di mana saja penghuni di rumah saya tinggal. Ya, rumah saya juga cukup menyeramkan sebenarnya. Kita berangkat saat waktu menunjukkan tengah malam. Di rumah kawan saya, Pak Bono langsung duduk bertanya perihal nenek yang diceritakan. Di sini saya menjadi mengerti, orang seperti Pak Bono mencari tahu informasi hanya membutuhkan namanya saja, lalu dia tahu semuanya.
Semua bahkan saat si nenek masih muda, mulai dari sifatnya yang nakal sampai masa saat dia pernah menikah lebih dari 5 kali. Di sini saya benar-benar kagum tapi juga ngeri, bahkan dia tahu makhluk apa yang saat ini ada di samping si nenek, padahal kami belum masuk ke dalam kamarnya. Di sini juga saya tahu ternyata cara beliau menolong itu menggunakan minyak wangi. Jadi ada 5 jenis minyak wangi yang dia bawa dan semuanya punya nama. Sialnya saya gak hafal karena sedikit berbahasa Arab tapi ada yang berbahasa Jawa. Nah, dari sini kita mulai sedikit serius. Sambil bercanda dengan tuan rumah saya memperhatikan Om Bono mengolesi telapak tangannya dengan satu botol kecil dari 5 minyak yang dia bawa. Dioleskan begitu saja, harumnya langsung memenuhi ruangan. Tapi siapa sangka bila sebenarnya saat dia sedang berdialog dengan tuan rumah, Om Bono sedang melihat keseluruhan lingkungan ini. Ia tak mau kecolongan, itu katanya, karena sebelum bertindak tidak ada yang tahu bagaimana makhluk seperti mereka bertindak. Sudah lebih dari 4 kali saya memperhatikan Om Bono ini mengolesi telapak tangannya sampai akhirnya di botol kelima dia mengatakan, kalau sosok yang ada di samping nenek bukan khodam sembarangan, karena saya juga baru menyadari bahwa minyak yang aromanya sewangi itu bisa lenyap dalam hitungan detik. Aku biasanya mek gawe minyak iki cukup, tapi koyo eksing nyekel si embah iki gak sembarangan. Saya biasanya cukup pakai minyak satu ini, tapi rupanya yang memegang si embah ini bukan makhluk sembarangan, kata Om Bono sambil tertawa. Setelah berhasil menemukan minyak yang tepat barulah lelaki ini meminta tuan rumah menunjukkan kamarnya. Saat itu saya diminta tuan rumah untuk ikut, walaupun saya sebenarnya malas sekali, tapi ya sudahlah, saya juga penasaran bagaimana metode Om Bono kali ini. Om Bono masuk ke kamar tempat nenek itu sedang tidur di atas dipan tua. Saya ikut masuk dan saat itulah saya melihat dengan mata kepala sendiri. Nenek yang tidur di dipan itu langsung duduk lalu melotot sama saya sambil bertanya, "Sopo iku? Siapa itu?" Saya masih ingat wajahnya. Om Bono langsung berteriak, "Ojok melbusek. Jangan masuk dulu." Jantung rasanya tidak karuan, badan langsung dingin, sementara tuan rumah mengatakan kalau jangankan duduk, menggerakkan anggota tubuh saja itu harus dibantu. Di sini saya cukup terkejut mendengarnya. Cukup lama Om Bono berdialog dengan wanita tua ini, saya dan tuan rumah hanya mendengarkan dari luar. Anehnya dengan Om Bono, wanita tua ini baik sekali, padahal biasanya dengan orang baru atau orang yang sebelumnya dimintai tolong tak pernah seperti ini. Saat itu baru Om Bono mengizinkan kami masuk. Itulah saat saya bisa melihat tubuh kurus kering wanita tua ini dengan kedua kaki yang hitam seperti terbakar. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Saya sampai tidak tega melihatnya. Wanita ini hanya berkata, "Tekeken aku, cekik aku. Tolong nak, patenono ai aku wes ra kuat, tolong nak, bunuh saja aku sudah gak kuat, Wanita tua itu terus berteriak seperti itu. Om Bono lalu berdialog dengan tuan rumah bertanya, apakah beliau memiliki guru? Anak-anaknya tidak ada yang tahu. Om Bono juga tidak bisa menebak lebih jauh. Lalu Om Bono menunjuk sudut kamar. Di sana beliau berkata, "Wujude welek iki khodame gurune singga sengojo nurun nang muride, saaken soale si embah gak rognek ditempleki. Wujudnya jelek sekali, ini khodam milik gurunya yang menurun tanpa disengaja, kasihan karena si embah tidak tahu kalau dia diikuti." Setelah berdiskusi dengan tuan rumah mencari jalan yang terbaik, akhirnya sepakat bila Om Bono akan mengambil secara paksa. Beliau memijat kaki wanita tua itu yang sebenarnya tidak bisa digerakkan sembari bertanya kepada tuan rumah, "Pernahkah dia ini mengganggu?" Salah satu anaknya menjawab, "Pernah Om, kadang dia suka memanggil-manggil tapi suaranya itu terdengar bukan suaranya ibu, dia suka menggoda malam-malam." Om Bono hanya mengangguk. Saya yang penasaran lalu bertanya, "Memanggil bagaimana?" Disinilah tuan rumah bercerita. Saat beliau tidur sendiri di kamar tiba-tiba terdengar suara, "Ti, Tangyo Ti, mrene enduk, ibu kangen, Ti, bangun Ti."
Kesini nak, ibu kangen. Bu Sumiati akhirnya terbangun, ia mencari sumber suara yang rupanya datang dari kamar wanita tua itu. Perlahan-lahan Bu Sumiati mendekat, ia berdiri di depan pintu berniat membuka saat beliau menyentuh lalu dari balik pintu suara itu terdengar menggelegar, "Koen iku gak mesakne aku luwet. Kamu itu apa gak kasihan denganku? Aku lapar." Suara itu seperti suara lelaki. Akhirnya semenjak kejadian itu, setiap malam sebelum tidur Bu Sumiati menyiapkan makanan di atas piring, meletakkannya begitu saja di dalam kamar, dan anehnya makanan itu bisa habis dengan sendirinya, padahal wanita tua itu tidak bisa bergerak sama sekali. Om Bono terus-menerus memijat lalu perlahan-lahan wanita itu mulai menjerit seperti kesakitan, padahal Om Bono hanya menyentuh kulitnya saja tapi rasanya teriakan wanita itu seperti badannya sedang dikuliti. Anak-anak dari wanita itu sampai meninggalkan ruangan, karena tidak sanggup melihat ibunya tersiksa seperti itu. Saya menemani Om Bono selama proses itu, lama sekali sampai akhirnya wanita tua itu akhirnya dia. Om Bono lalu memastikan bahwa tak ada lagi yang menahan si wanita ini, untuk itu Om Bono meminta baju bekas dari wanita tua ini. Om Bono berkata, "Hodam yang entah milik siapa ini menurun secara tidak sengaja, ditambah rupanya dulu wanita tua ini diam-diam memperagakan sesuatu yang Om Bono tidak bisa ceritakan, namun beliau hanya menyebut saat muda wanita ini sangat-sangat nakal, sehingga dia harus menuai akibatnya." Tapi Om Bono merasa yakin bahwa kali ini mungkin tak lama lagi wanita tua ini bisa pergi dengan tenang. Ia sudah membawa hodam itu, menyimpannya di dalam tubuhnya untuk dilepas di dalam rumahnya. Saya yang mendengar cerita itu dari mulutnya kadang merasa bingung. Om Bono tidak pernah meminta tarif, tidak pernah meminta apapun, katanya dia memang suka membantu, hal itulah yang membuatnya merasa hidup. Saat Om Bono masih muda, ia sudah pernah mencoba ilmu yang sangat hitam, namun seiring waktu Om Bono percaya hitam dan putih tak berbeda jauh. Ia bahkan menceritakan pengalamannya membantu seorang ayah yang mau mencari pesugihan. Om Bono membantu, menuruti permintaannya, namun beliau berpesan, perjanjian dengan makhluk seperti itu tidak sebanding dengan hasilnya, namun ayah itu tidak memperdulikan, ia ingin kembali kaya. Saat itulah Om Bono menyadari bahwa manusia tidak lebih dari makhluk yang tidak tahu apa-apa dari luasnya dunia yang bisa dilihat dan tidak dilihat. Ayah yang meminta pesugihan itu menjerit, melolong nyaris gila saat akhirnya menolak pesugihan itu setelah diperlihatkan apa yang harus dia bayar, di mana di dalam semedinya, ia melihat anak perempuan pertamanya dicabik-cabik oleh buaya, tulang belulangnya disisakan untuk si ayah sebagai ganti harta yang bisa diberikan, tapi itu adalah kisah masa lalu Om Bono. Sekarang beliau memilih bekerja di pabrik obat, sembari sesekali membantu orang. Jujur Om Bono ini adalah salah satu orang yang paling saya hormati. Selain bisa menjadi sosok kebapakan, beliau juga bisa menjadi sosok teman, banyak sekali pengalamannya tentang dunia. Tulisan ini saya buat untuk menghormatinya, kalau di luar sana pasti masih banyak orang-orang baik yang tidak serta-merta menggunakan ilmunya untuk keburukan seperti lelaki ini. Mungkin malam ini sampai di sini dulu cerita tentang beliau. Berikutnya saya akan melakukan polling untuk melanjutkan hutang saya. Salah satunya ada sorok yang sudah diizinkan oleh narasumber untuk menyelesaikan.